Ini keyboard baru dari Pressplay namanya Essential 75 atau ESS75. Impresi pertama gue soal si ESS75 ini mirip kayak Apollo 61 sih ya secara aksen-aksen di keyboardnya. Apollo 61 juga masih jadi keyboard yang masuk rotasi pemakaian gue. Gue pakai ini ketika lagi pengen yang clunky aja. Biasanya tuh gue pakai yang Toki memang, dan gue nggak jual keyboardnya juga sih sampai sekarang. Bahkan gue udah ganti switchnya, sekarang pakai Neon OLED. Terakhir gue review, seingat gue sih udah pakai Neon OLED juga, dan sekarang masih pakai karena memang seenak itu. Nah, yang ESS75 ini yang jadi pembeda dari si Apollo 61 adalah tipe mountingnya. Dia itu udah pakai top mount di harga 500 ribuan. Menurut gue ini udah oke banget, dan gue emang cari di market top mount itu sekarang startnya kalau di Tokped ada di 900 ribuan ya, dan dia punya desain yang oke banget secara casingnya. Terus ada bagian aksen orange dibikin kayak logo Lego gitu di kanannya dia. Bawahnya juga gue suka banget sih ya sama desainnya dia ini, si Essential 75. Gue akan cerita sedikit soal desainnya nanti, tapi gue pengen bahas si unboxingnya dulu karena Pressplay sih gak pernah gagal sih untuk experience unboxingnya. Kalian bisa lihat packaging yang serapih ini, sebagus ini untuk desainnya, dan memang dipikirin banget ya secara packaging dari si Pressplay. Dapat keyboard di dalamnya, dapat cover untuk simpen supaya nggak berdebu, ada manual guide, stiker-stiker, dapat kabel yang warnanya orange, ini tambahin karakter si keyboardnya juga, dan dia kayak pakai rubber yang lembek-lembek gitu ya. Dan dapat switch dan keycap spooler. Dari desain yang paling gue suka sih memang looks transparannya ini ya. Dia tuh ada dua warna, yang warna hitam juga, tapi gue saranin kalian sih warna yang putih aja. Jujur putih itu lebih kelihatan oke, karena aksen orange dalamnya juga ini kelihatan. Itu sama kayak yang Apollo 61. Waktu itu gue dikasih pilihan yang putih atau hitam, gue akhirnya pilih yang putih ini karena emang kelihatan lebih eye catching aja dibanding yang hitam. Cuma gue lupa deh, awal-awal si Apollo 61 tuh warnanya udah kayak gini atau enggak. Karena kalau misalnya dilihat ya, dibandingin sama ESS75, Apollo 61 tuh kayak udah yellowing gitu, dan gue jujur enggak ngeh apa karena memang warnanya berbeda atau karena ini udah yellowing, dan ketika ada perbandingan ini jadi kelihatan sih ya. Mungkin itu note-nya buat kalian yang mau pakai secara jangka panjang. Kemungkinan yellowing tuh ada di model casing yang kayak gini, bahan kayak gini, dan warna kayak gini juga. Jadi kalau misalkan kalian bandingin gini, Apollo 61 dan ESS75 itu kayak adik kakak ya. Tapi kalau dilihat detail-detailnya sih ini emang ada beda. Dari bagian keycapsnya dulu, keycapsnya si ESS75 memang dia pakai cherry profile dan warna putih juga. Warnanya juga mirip-mirip ya. Cuma memang printing legendnya si ESS75 tuh lebih tipis dibanding yang Apollo 61. Apollo 61 tuh lebih bold ya dicetaknya. Tapi no issue secara konsistensi, gue tidak menemukan yang absurd banget gitu. Bahan yang dipakai ini PBT double shot. Secara layout tentunya beda ya. Essentialnya di 70%, ada blocker di arrow, ada knob juga di atasnya. Ini pakai kitting yang regular aja, normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Nah, ini jadi pembeda si Essential 75. Kalau kalian bongkar nih baru kelihatan dia itu pakai mounting top mount yang tadi gue bilang, dan di harga dia 500 ribuan di kelasnya dia. Untuk di Indonesia sendiri, gue sih cek Tokopedia sih belum ada ya yang harga 500 ribuan dapat top mount. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang nemu, boleh komen aja. Cuma sepengetahuan gue, ini bisa dibilang jadi yang termurah untuk di pasaran Indo saat ini. Untuk cara bukanya ini lebih gampang dibanding beberapa keyboard kemarin juga yang udah kita bahas. Dia itu ada skrunya di bawah. Kalian bisa buka semua skru ini, total ada 8, tapi tetap ada klipnya lagi. Jadi butuh alat yang untuk congkel juga gitu ya, supaya lebih gampang. Dan kayak gini lah untuk struktur dalamnya dia. Plate-nya dia pakai FR4, ini mounted ke top case dan di screw juga ke bagian top case-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ada rubbernya lagi setiap mounting point-nya dia. Ini yang bikin feeling itu lebih soft juga ketika typing. Kalau gua nggak salah ini tuh mirip kayak Mod 65. Dia tuh juga pakai top mount, terus ada karet-karetnya juga, jadi mirip kayak gini. Terus untuk dampener di sini ada EVA platform, ada poron PCB foam juga, ada foam di bawah yang PU ya, dan rubber di bottom case juga ada. PCB yang dipakai juga ini ganteng desainnya, universal hot swap 5 pin, south facing, koneksinya wired only, dan dia itu udah support sama VIA. Kalau kalian mau akses VIA-nya supaya bisa mapping si button-button di keyboard ini secara fungsinya dan kombinasi lainnya, kalian harus download dulu JSON filenya. Itu ada di websitenya Pressplay, atau nanti gue coba taruhlah di description box juga. Seperti biasa, tinggal buka design tab terus upload, dah beres. Kalian bisa ubah-ubah fungsinya. Untuk switch di sini dia pakai QuarkMate switch, dan ini dia linear, dan kalau dilihat ini long pole juga termasuknya. Suara yang dihasilin sih lebih klak ya, jadi bukan tipikal yang tok gitu. Jadi ini bisa nambah keklakian dari si keyboardnya juga.
Tentunya dia udah preloop, jadi gue nggak ada isu ya sama feeling typingnya. Tapi kalau dibandingin sama Apollo 61 gue yang udah pakai OLED, ya jauh lebih klak si Apollo 61 sih. Untuk stabilizer di sini dia pakai flat mount stabilizer. Gue sih gak ada masalah sih ya so far, karena stabilizer juga udah oke, udah preloop juga, nggak ada rattle, nggak issue. Secara karakter suara ini memang mirip ya sama Apollo 61, karena memang bahan yang dipakai dari keyboardnya pun sama ya, mirip-mirip. Yang jadi pembeda itu ya memang di bagian struktur mountingnya. So yang lebih kerasa adalah feeling typing sih ya menurut gue. Kalau karakter suara emang bawaannya mereka ini udah klak. Cuma emang yang apa yang gue rasain dari feeling typingnya, top mount itu lebih konsisten. Memang dia lebih stiff karena tergantung juga sama plate yang dipakai. Kebetulan dia pakai FR4. Ini menurut gua kalau misalnya si Essential 75 ini pengen ada tipe-tipe feeling typing yang beda, mungkin kedepannya bisa sediain opsi yang polycarbonate plate, jadi feeling typingnya itu juga lebih kerasa empuk ya. Konklusi gue sih dari si keyboard ini, memang dia punya desain sih ya, desainnya ini oke banget. Dan gue dapat bocoran juga sih ya dari si Pressplay kalau mereka itu pakai moldingan mereka sendiri, yang mereka tuh kayak kerja sama pabrik untuk buka moldingan baru. So ini mereka bisa pastiin kalau desain itu nggak ada di keyboard lain, tapi mereka juga bolehin brand-brand lain di luar Indo untuk pakai moldingan yang mereka udah buat sama si pabrik itu. Infonya sih kayak gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk si keyboard lokal juga yang mungkin kedepannya pengen punya desain yang lebih beda daripada yang udah ada di pasaran gitu. Ini suatu hal yang patut diapresiasi ya dari langkahnya si Pressplay. Untuk harganya dia resminya itu di 549.000, kalian bisa beli lewat websitenya, udah dapat free ongkir, dapat diskon 10% juga, plus ada poin tambahan. Kalau kalian beli di e-commerce, harga officialnya itu di 589.000. Keyboardnya oke, layoutnya 75%, dapat harga cuma di 500 ribuan, udah support VIA, desainnya oke juga, dapat top mount. Harapan dari gue mungkin ya soal plate mungkin bisa disediain jenis plate lain. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.